bimbing. Kemudian rekan-rekan semuanya, para peserta kelas DAI yang mudah-mudahan senantiasa dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama dan yang paling utama, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang masih bisa kita rasakan sampai detik ini. Kita bersyukur bisa dikumpulkan oleh Allah di majelis yang mulia ini, di kelas DAI, di pertemuan kedua. Berikutnya salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita berdoa berharap semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin Allahumma amin. Baik rekan-rekan semuanya yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah, di pertemuan yang kedua kelas DAI ini, mungkin ini belum lengkap ya yang hadir, mudah-mudahan nanti yang lain bisa segera menyusul. Baik, kami selaku pembawa acara di kesempatan malam hari ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua kajian iftitah yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Andika. Yang ketiga adalah kajian atau materi inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Bimawan. Kemudian dilanjutkan break sholat isya. Setelah itu kita lanjut materi sampai kira-kira jam 8. Kemudian kita lanjutkan untuk mungkin tanya jawab ya, diskusi, dan terakhir kita penutup. Baik rekan-rekan semuanya, untuk mengawali kegiatan di malam hari ini agar diberikan kemudahan keberkahan oleh Allah, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya kita akan bersama menyimak kajian iftitah yang akan disampaikan oleh Ustadz Andika Rahmawan. Pada Ustadz Andika, waktu dan tempat kami berikan. Ini dipakai enggak? Dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimus shalihat. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Ikhwani fillah, segenap rekan-rekan pemuda kegiatan kelas DAI pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Blimbing rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang sampai saat ini masih terus memberikan kepada kita semua begitu banyak nikmat-nikmatnya, yang mana dengan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tadi pun kita masih terus bisa menggunakannya untuk senantiasa terus mempersiapkan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua pasti nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan di setiap persiapan kita, entah itu amal-amal kita, ibadah kita,
ilmu kita, keikhlasan. Karena hanya amal yang didasari ikhlaslah yang nanti akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga juga Allah memberikan kepada kita semua istiqomah, karena kita nanti akan dinilai di akhir dari amal-amal kita. Semoga Allah mengakhirkan amal-amal kita dengan akhir yang husnul khatimah. Allahumma amin. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurah limpah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapapun yang senantiasa istiqomah mengikuti beliau hingga akhir zaman, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin. Tadi disampaikan begitu nggih dari pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah, kita dari PJM dijadwalkan untuk iftitah. Barangkali kalau kemarin di pertemuan pertama sudah disampaikan oleh Ustaz Andi Asaduddin selaku ketua PJM, dan kami atas nama sekretaris PJM pada kesempatan kali ini diminta tadi nggih menyampaikan iftitah. Tentu saja yang pertama kami juga secara pribadi ataupun juga bagian dari pimpinan cabang Muhammadiyah merasa bahagia, bersyukur enak kegiatan sing enake pemuda. Nah, itu kan nengati rasanya celes. Ternyata masih ada generasi penerus kita. Dan tidak hanya yang enaknya pemuda, pesertanya juga memang nom tenan. Kadang kan kita pemuda yang enaknya, tapi ternyata nanti yang terjadwal yang sepuh lagi. Walaupun ala kulli halin kita tetap bersyukur begitu nggih pada kesempatan kali ini di pertemuan yang kedua tetap berjalan. Kemudian yang kedua tadi disampaikan karena diminta juga tentang iftitah. Mungkin sedikit mawon, nanti kalau kepanjangan diingatkan, saya jamnya mati, saya juga nggak bawa HP. Sebuah hadis yang mungkin kita juga sudah menghafalnya, kita sering mendengarnya. Para ulama hadis itu sering menempatkan hadis ini di awal ketika mereka menulis kitab-kitabnya. Hadis tentang niat, panjenengan juga mungkin banyak yang menghafalnya. Hadis dari Umar ibn Khattab an Abu Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'at yankuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di Bukhari di nomor 1, kemudian di Muslim di 1907. Yang mana hadis ini kita pasti sering mendengarnya. Pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap amal itu pasti ada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Mesti apapun yang kita lakukan, entah itu baik buruk, mesti ada kerentek di hati kita. Itulah niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan kita akan dinilai dari apa yang kita niatkan. Kalau tadi dicontohkan faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atan yankuha fa hijratuhu ila ma hajara. Kisahnya sahabat yang hijrah, kalau mereka berhijrahnya karena ingin dunia atau wanita yang dinikahinya, maka yang ia dapatkan juga itu. Faman kanat hijratuhu, dan yang hijrahnya karena Allah ataupun Rasulnya, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya juga kepada apa yang ia niatkan, maksudnya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, makanya penting tentang niat ini. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu bisa menyebarkan Islam sedemikian rupa sampai kita menikmatinya di Indonesia ini? Salah satunya karena ruhul ikhlas ini. Kenapa juga Kiai Haji Ahmad Dahlan
yang mendirikan Muhammadiyah dan bisa bertahan sampai 1 abad lebih, 100 tahun. Juga salah satunya ruhul ikhlas di dalam para pimpinan-pimpinannya, entah di pusat, di wilayah, di daerah, di cabang, ranting, dan seterusnya. Nah, makanya penting ruhul ikhlas ini. Nah, mungkin sebuah kisah kecil begitu nggih, dari Pak AR. Beliau itu salah satu pimpinan pusat Muhammadiyah, ketua lebih tepatnya, yang pernah menjabat kurang lebih hampir 20 tahun. Berarti berapa? 4 kali periode. Bukan karena pengen sebenarnya, karena terus diminta. Nah, suatu saat pernah mengisi ke PDM Cepu. Cepu ini berarti arah sana ya. Nah, itu intinya yang saya baca, itu beliau dari Jogja naik bis ke Terminal Solo. Beliau selaku ketua itu ya, ketua PP, naik bis dari Jogja ke Terminal Solo. Hujan. Kemudian dari Terminal Solo lagi ke Terminal Ngawi, baru nanti oper lagi ke terminal mana, baru setelah itu di Cepu. Dan posisinya hujan deras. Terlambat busnya karena ngetem dan lain sebagainya, cuacanya, padahal ditunggu sama PDM Cepu itu kencananya maghrib. Tapi qadarullah, beliau karena terlambat dan sebagainya, akhirnya sampai di sana, di tempat perjanjiannya itu sampai tengah malam. Pengajiannya masih besok. Tapi ketika tengah malam di jalan, ada seorang pemuda yang mengenal beliau. Karena beliau kan seorang ya dai yang pernah muncul di TVRI waktu itu. Jadi wajahnya ada yang familiar. Apakah panjenengan niku Pak AR? Nggih. Kalau mboten kalian itu kula Pak AR. Ternyata pemuda tadi memeluknya, dan karena mungkin mengidolakannya, mempersilahkan beliau untuk tinggal di rumahnya. Karena udah malam dan belum ketemu dengan yang jemput. Mungkin yang jemput sudah, karena nggak ketemu begitu ya, maghrib sampai isya nggak ketemu, dicari di mana-mana nggak ketemu. Nah, akhirnya beliau ya basah kuyup, disampaikan juga bajunya itu basah kuyup. Nah, tinggal di tempat pemuda tadi. Besoknya beliau diantarkan dengan naik becak itu ke arah tempat pengajian. Panitianya wis deg-degan, ahad pagi begitu. Nanti kalau nggak datang, padahal yang datang jamaahnya banyak sekali. Nah, akhirnya beliau terlihat dengan kendaraan becaknya sampai di tempat pengajian tersebut. Nah, ketika itu panitiamu sangat senang sekali. Dan ketika setelah pengajian dan jamaahnya banyak selesai, ternyata beliau masih ada tugas lagi mengisi di daerah Surabaya. Sama PDM Cepu itu mau diantar pakai mobil. Nah, tapi beliau dengan halus menolaknya, minta diantarkan ke terminal saja. Kemudian berangkatlah lagi beliau ke Surabaya. Mungkin hanya kisah kecil begitu, tapi di dalam kisah itu disebutkan pimpinan daerah Muhammadiyah Cepu itu, para pimpinannya menangis melihat ketua PP begitu pergi dari satu kota ke kota lain dengan kendaraan umum, dengan bis, kena hujan dan lain sebagainya. Tapi beliau tetap jalani itu. Pesan yang bisa kita ambil dari beliau adalah, kalau ada ruhul ikhlas, saya yakin pasti beliau memiliki ruh ikhlas itu. Entah kita ketika berdakwah itu, kadang sebuah organisasi itu ketika tidak ada dana ya sulit jalan, ketika nggak ada sulit jalan, ketika ada bisa jadi ya sulit jalan, ketika tidak ada ruhul ikhlas ini. Pas banyak dana tapi pimpinan-pimpinannya, pengurusnya tidak ada keikhlasan, malah ruwet nanti, saling berebut dan lain sebagainya, akhirnya bubar ganti lagi, bubar ganti lagi. Itu kan sering kita temui juga di sekitar kita. Makanya kalau Pak R memesankan ruhnya Muhammadiyah itu di pengajian, berarti ada di dakwah yang saat ini sedang jenengan ikuti. Dan ruhnya dakwah itu ada di ikhlas, di niatnya. Sepanjang kita menjaga niat kita,
mengawalinya, di tengah juga di akhir dari aktivitas kita, terus kita jaga ruhul ikhlas ini. Apapun keadaan kita, insya Allah kita akan menjalani bagian dari dinul Islam ini, bagian penting dari organisasi Muhammadiyah ini di dalam jalan dakwah ini dengan penuh kenikmatan begitu. Pokoknya pas ketok nyenengke ya tetap jalan, pas rekoso ya jalan, terus pokoknya berjalan karena ada ruhul ikhlas itu. Dan kita dengan ruhul ikhlas itu nanti akan muncul istiqomah. Nah, ketika panjenengan menjaga ruhul ikhlas ini, dimanapun Anda berada pasti akan Allah karuniakan kepada kita istiqomah. Nek ngaji ya istiqomah, nek ngurusi organisasi ya istiqomah, dimanapun tempat bekerja juga istiqomah ketika kita ada ruhul ikhlas ini. Makanya penting untuk kita mengikhtiari, memohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semua rasa ikhlas, ruhul ikhlas di setiap amal-amal kita, aktivitas kita, lebih-lebih dalam kegiatan dakwah yang kita lakukan khususnya di Persyarikatan Muhammadiyah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tidak patut kalau kami panjang lebarkan. Yang jelas atas nama pribadi dan juga pimpinan cabang Muhammadiyah Blimbing, tentu saja sekali lagi kami sangat bersyukur, merasa senang, merasa bangga dengan aktivitas pemuda yang diinisiasi oleh pemuda Muhammadiyah cabang Blimbing. Lebih-lebih lagi ini adalah aktivitas rohnya Islam ini, rohnya Muhammadiyah ini, yakni aktivitas dakwah, pengajian yang nanti insya Allah tidak hanya bermanfaat bagi panjenengan, juga akan menggerakkan orang-orang di sekitar panjenengan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita ruhul ikhlas, sehingga pun dengan ruhul ikhlas tadi Allah akan karuniakan kepada kita istiqomah di setiap aktivitas kita. Saya kira cukup. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan sebelum saja kepada Ustaz Andika Rahmawan atas nasihat singkatnya di malam hari ini sebagai awal untuk memulai kelas dari di pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan bisa mengingatkan kita dan sekaligus memotivasi kita bersama. Baik, rekan-rekan semuanya yang dimuliakan Allah, sambil nyantai mau bisa diunjuk dulu, snacknya bisa ditahan. Baik, yang berikutnya materi inti dan insya Allah akan disampaikan beliau Ustaz Haji Bimawan Samsudin. Untuk itu kepada Ustaz Haji Bimawan Samsudin, waktu dan tempat kami berikan. Nyanda insya Allah nyanda. Ini malah nyanda.
Sik. Ora ketok. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah, masih semangat? Sudah makan semua ini? Belum? Ya engko nek rampung acarane gitu. Ya, bismillah. Kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan membahas tentang PHIWM. Kita sampai bab kedua. Ya, kita sampai bab kedua. Tentang pandangan Islam tentang kehidupan. Ya, nanti bukunya bisa dilihat. Ya, bukunya bisa dilihat di bab kedua. Pandangan Islam tentang kehidupan, titik tolak kita saya ambil dari salah satu dalil yang dipakai di bab 2 itu, yaitu surat Asy-Syura ayat 13. Sara'alakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-dina wa la tatafarraqu fi. Ya, telah disyariatkan bagi kalian tentang minad dini ma wassa bihi Nuhan, sebagaimana yang telah diwasiatkan, telah diwahyukan kepada Nuh, walladzi auhayna ilaika, dan yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan seterusnya. Artinya apa? Islam sudah disyariatkan oleh Allah untuk manusia. Mau tidak mau, manusia itu menerima itu sebagai fitrahnya. Maka ketika Nabi mengatakan kullu mauludin yulatu 'alal fitrah, itu artinya setiap bayi yang lahir di atas fitrah itu ya Islam itu. Kenapa? Karena sudah diturunkan oleh Allah menjadi syariat manusia. Nah, ini akan kita pelajari terkait dengan bagaimana Muhammadiyah memandang kehidupan ini. Nah, ini saya buatkan rumus bagaimana membaca bab 2 itu. Ya. Bagaimana cara membaca bab 2 itu. Jadi bab 2 di situ berapa halaman? Hanya 2 halaman ya. Hanya 2 halaman. Ini slide-nya ini jumlahnya 43 slide. Hanya bab 2 saja. Ya. Pertemuan pertama kemarin saya sampaikan bahwa PHIWM itu isinya outline, hal yang pokok-pokok. Saya tadi rembukan sama Ustadz Andika tadi, kayaknya PHIWM itu perlu ada yang membuat syarahnya. Karena kalau hanya dibaca begitu saja agak susah ini untuk nyambungkan gitu. Minggur kaya perda atau undang-undang itu ya. Gur kaya perda. Nah, makanya itu butuh ada semacam syarah. Nah, silahkan nanti dibuka di bab kedua. Kalimat pertama di paragraf pertama, apa kalimatnya di situ? Islam
Saya tak juga buka ini. Sebentar. Jadi Islam apa? Adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para rasul. Ketika kata rasul itu ada footnote-nya kan, ada angka 1. Nah, di situ nanti ada penjelasannya. Itu ada di tadi ayat yang kita pakai untuk pembukaan tadi, syara'a lakum dan seterusnya tadi. Nah, jadi ini rumusan bab kedua, paragraf pertama, ya, Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para rasul. Paragraf kedua, Islam adalah agama untuk penyerahan diri semata karena Allah. Benar? Nah, itu footnote-nya ada 2. Ya. Jadi ketika kita membaca di bab 2 ini, pertama yang harus kita pahami bahwa Islam adalah agama yang diwahyukan kepada para rasul. Ya. Yang kedua, Islam adalah agama untuk penyerahan diri. Ini baru outline ya, belum penjelasan. Nah, ini saya pengen sampaikan dulu cara membaca di bab 2 ini. Ya. Cara membaca di bab 2 ini. Nah, kemudian kotak merah yang kedua, dasar atau landasan hidup tauhid kepada Allah, itu di paragraf yang ketiga. Dengan beragama Islam, maka setiap muslim memiliki landasan atau dasar hidup tauhid kepada Allah. Nah, di situ ya ada footnote lagi. Tauhid itu apa? Tauhid itu punya fungsi, punya peran dalam kehidupan yang berupa ibadah, ketundukan. Maka orang yang mau beribadah itu biasanya tauhidnya benar. Ya. Tauhidnya benar, landasan hidupnya benar. Tapi kalau tauhidnya salah, proses pengesaan kepada Allah itu salah, maka dia tidak akan menjalankan ibadah yang semata-mata karena Allah. Kemudian apalagi di sini, dan menjalankan kekhalifahan. Baris kedua, tengah, paragraf ketiga. Maka tugas manusia ya, berdasarkan landasan hidup tauhid kepada Allah itu, bahwa Allah menurunkan manusia ke bumi itu semata-mata menjadi wakil Allah. Ya. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Kemudian dasar landasan hidup tauhid kepada Allah yang lain apa? Di baris berikutnya, bertujuan untuk meraih ridho serta karunia dari Allah. Ini paragraf yang ketiga. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini mungkin editornya lupa tidak ngenter ya. Harusnya ini paragraf yang keempat, tetapi itu masih menyatu di paragraf yang ketiga ya. Baris kedua dari bawah di halaman 7 ya. Dengan pengamalan Islam yang sepenuh hati dan sungguh-sungguh itu, maka terbentuk manusia muslim yang memiliki sifat-sifat utama. Apa yang dilakukan oleh manusia? Pengakuan akan Islam, kemudian dasar hidup bertauhid, beribadah kepada Allah, itu adalah tujuannya membentuk manusia muslim yang punya sifat-sifat sebagaimana disampaikan dalam paragraf ketiga ini. Yang pertama punya kepribadian muslim, yang kedua mukmin, yang ketiga muhsin, yang keempat muttaqin. Itu baru sampai paragraf ke-3 bagian bawah ya. Kemudian kita masuk ke paragraf 4 ya. Setiap muslim yang berjiwa mukmin, dan yang berjiwa ini tadi
yang terbentuk dari muslim, mukmin, muhsin, muttaqin, maka dituntut untuk memiliki apa? 3 hal tadi. Keyakinan akidah yang berdasarkan tauhid yang istiqomah dan bersih dari takhayul bid'ah khurafat. Kemudian punya cara berpikir atau dalam bahasa yang sering kita dengar namanya fikrah, cara berpikir. Bayani, burhani, irfani. Ya. Ini standarnya di Tarjih Muhammadiyah. Kemudian punya perilaku dan tindakan yang berakhlakul karimah. Nah, ini cara membaca di bagian kedua dari PHIWM. Nah, lengkapnya bagaimana? Kita bahas dari yang pertama, dari paragraf pertama, ya. Ini paragraf pertama dan paragraf kedua. Apa isi dari paragraf pertama dan paragraf kedua? Berbicara tentang Islam. Ya. Yang pertama, Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para rasul. Tadi sudah kita sudah kita bahas sedikit ya. Ya. Jadi Islam adalah agama yang diwahyukan kepada para rasul. Artinya seluruh rasul apa hanya rasul tertentu? Seluruh rasul. Jumlah nabi dan rasul ada berapa? 124.000 nabi, 313 diantaranya atau hadis yang lain mengatakan 315 diantaranya adalah rasul. Maka seluruh nabi, seluruh rasul itu adalah mendapatkan wahyu dari Allah. Ada yang berupa kitab, ada yang berupa suhuf, lembaran-lembaran wahyu. Ya, lembaran-lembaran wahyu. Tapi yang perlu kita yakini adalah bahwa Islam adalah agama yang diwahyukan kepada para rasul. Artinya semua nabi, semua rasul. Mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud sampai nabi terakhir Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada nabi yang kemudian mengaku bukan Islam, ya agamanya bukan Islam, ya bukan nabi namanya. Kalau nabi dan rasul, ya pasti dia membawa risalah Islam. Dari siapa? Dari Allah. Lah terus katanya ada agama Yahudi, ada agama Nasrani. Yahudi dan Nasrani itu menurut saya belum cukup untuk dikatakan sebagai agama. Maka Allah mengatakan hanya innad dina indallahil Islam. Oh, gitu. Oke, siap. Berarti kita break ya. Atau kita sudahi terus nanti isak lagi. Gitu ya. Oke. Oke, baik. Teman-teman yang dirahmati Allah, ternyata ini satu rangkaian dengan amplifier yang ada di masjid sehingga kita harus break nanti sampai selesai sholat isya. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.